Joshua Fan berhasil mengejutkan fans UFC. Petarung Myanmar ini berhasil mengalahkan kontender nomor 1 kelas flyweight Brandon Royval. Brandon adalah petarung yang sangat tangguh dan bahkan mampu meladeni sang juara Alexandre Pantoja selama 5 ronde. Dan gokilnya, Joshua menerima tawaran pertarungan ini dalam kondisi short notice yaitu 3 minggu. Ditambah ia memiliki cedera di jari kakinya berkat pertarungannya melawan Silva. Pertarungan berjalan sangat seru. Royval aktif menggunakan jabs karena ia lebih tinggi dan jarak serangnya lebih panjang. Namun Joshua berhasil mengcounternya dengan big right hand dan juga strike-nya. Ronde kedua berjalan dengan menegangkan dan Royval tampak sedikit unggul, tapi Joshua berhasil mengembalikan keadaan di ronde 3. Ia bahkan berhasil menjatuhkan Royval dengan counter punch-nya dan hampir memperoleh TKO. Tapi memang Royval adalah petarung yang memiliki durability luar biasa. Joshua pun menang dengan unanimous decision dan kedua fighter mendapatkan applause dari seluruh penonton di arena. Di post-fight interview, ia menuntut title shot dan kemungkinan besar UFC menyetujuinya. Jika ini terjadi, maka Joshua Fan akan menjadi title contender pertama dari ASEAN dalam memperebutkan sabuk juara UFC. Semoga atlet MMA Indonesia ada yang menyusul atlet Myanmar ini. Bagaimana menurut kalian? Alexandre Pantoja kembali mengukuhkan dirinya sebagai one of the GOATs di flyweight. Ia berhasil dengan dominan mengalahkan petarung yang digadang-gadang memiliki knockout power paling brutal, Kai Kara-France. Di ronde pertama, Pantoja langsung menerjang Kai Kara dan membuatnya dalam mode bertahan hingga Pantoja dapat dengan mudah menemukan celah untuk takedown. Pantoja kemudian mengontrol Kai selama 4 menit di bawah. Ronde kedua, Pantoja masih agresif namun sempat melambat karena Kai berhasil mendaratkan body shot yang cukup telak. Pantoja tetap mampu mengungguli Kai dan bahkan mampu mengunci Kai melalui rear neck choke di ronde ketiga. Kai sempat memberontak, tapi apa daya, kemampuan grappling dan BJJ Pantoja jauh lebih superior. Pantoja menang dengan submission. Di post-fight interview, Pantoja menuntut UFC untuk menaikkan posisi ranking pound for pound-nya, dan di akhir interviewnya, ia memanggil Joshua Fan yang baru saja menang dari Royval. Sepertinya pertarungan mereka benar-benar akan terjadi, dan Joshua akan menjadi title contender pertama di UFC dari Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Ilia Topuria benar-benar ancaman yang mengerikan bagi Islam Makhachev. Topuria berhasil membuktikan bahwa omong besarnya bukanlah janji manis politik, tapi benar-benar diwujudkannya. Ia berhasil membuat Charles Oliveira KO di ronde pertama seperti janjinya. Pertarungan mereka diawali dengan Charles yang seperti biasa menerjang lawannya. Ia sempat memberikan leg kick dan pukulan pada Topuria, tapi Topuria juga berhasil membalasnya. Nah, disinilah perbedaannya. Satu pukulan Topuria saja sudah mampu membuat wajah Oliveira robek. Oliveira kemudian melakukan clinch dan mendapatkan takedown. Topuria berhasil mendapatkan up position, namun Charles dengan BJJ-nya mampu merepotkan Topuria. Topuria berhasil berdiri dan sadar akan bahaya Charles di ground game. Ia tidak mau lagi melayani Charles beradu ground game. Charles pun berdiri dan adu jotos pun kembali terjadi. Charles berhasil mendapatkan jab dan strike-nya, tapi Topuria mampu membalasnya dengan bogem combo yang langsung meng-KO Oliveira. Mungkin secara skill mereka seimbang dan bahkan Charles lebih baik di ground game, tapi power pukulan Topuria lah yang membedakan level mereka. Di post-fight interview, Topuria memanggil Paddy Pimblett karena mereka memiliki masalah personal dan tampaknya itu akan menjadi pertandingan selanjutnya. Jujur saja setelah pertandingan ini, Topuria membuktikan bahwa ia adalah fighter yang mengancam posisi Makhachev, dan jika Makhachev turun ke lightweight, maka ia akan benar-benar menghadapi monster, dan monster itu bernama Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian?